Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel Motor 99. Video kali ini, saya akan membahas kisah perjalanan karirnya almarhumah Nike Ardilla, yang menunjukkan beberapa fakta menarik sang legenda, dari awal ia terjun ke dunia entertain, sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Seperti di video sebelumnya juga sobat, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari ringankan tangannya untuk tekan subscribe, aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, dan mari juga sejenak ikuti saya untuk membaca surat Al-Fatihah sekali. Kita hadiahkan doanya untuk almarhumah Raden Rara Nike Ratnadilla, binti Raden Edi Kusnadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah sobat, mudah-mudahan saja almarhumah Nike Ardilla penghuni surganya Allah. Amin. Label legenda musik Indonesia, memang tidak pernah lepas dari penyanyi cantik berdarah Sunda ini yang sangat fenomenal, dan menjadi role model di tahun 90-an silam. Almarhumah Nike Ardilla, adalah sosok legenda yang sangat kuat, berkarismatik, memiliki aura bintang yang begitu besar padanya. Hal itu diakui oleh teman-temannya sesama artis, dan juga diakui oleh semua para penggemarnya, meskipun perjalanan karirnya tidak begitu panjang. Namun, walaupun perjalanan karirnya almarhumah tidak begitu panjang, nama Nike Ardilla selalu melegenda pada semua masyarakat Indonesia, dan juga diakui oleh semua jajaran musik tanah air, seakan-akan almarhumah Nike Ardilla masih ada sampai saat ini, walaupun sebenarnya almarhumah Nike Ardilla telah lama tiada. Berikut, inilah beberapa fakta perjalanan karirnya almarhumah Nike Ardilla. 1. Memiliki bakat seni sejak kecil. Almarhumah Nike Ardilla mulai memperlihatkan bakat seninya sejak umur 5 tahun. Di usia tersebut almarhumah Nike Ardilla sudah berani tampil menyanyi di acara yang diadakan oleh keluarganya. Pada tahun 1985, almarhumah Nike Ardilla saat itu berumur 10 tahun, ia berhasil memenangkan juara Harapan 1 di sebuah ajang lagu pilihanku TVRI, dan juara Festival Pop Singer HAPNI. Semenjak usia 10 tahun inilah almarhumah Nike Ardilla mulai serius mengembangkan karirnya di dunia tarik suara. Tidak hanya itu, almarhumah Nike Ardilla pun sering mengikuti festival musik di sekolah, tingkat kecamatan, kota dan kabupaten, bahkan pernah mewakili tingkat provinsi Jawa Barat, dalam ajang festival pop singer tingkat nasional. 2. 3 kali ganti nama panggung. Sebelum nama Nike Ardilla populer di Indonesia dan sukses di dunia musik, almarhumah Nike Ardilla pernah 3 kali ganti nama panggungnya. Nama panggung pertamanya di bawah manajemen Denny Sabre kala itu, ialah Nike Astrina. Masa itu almarhumah masih berstatus pelajar sekolah dasar, tepatnya kelas 5 SD, sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung dalam jajaran musik rock saat itu. Pada tahun 1986, almarhumah Nike Ardilla sudah mulai masuk ke dapur rekaman, dan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri, yang kemudian single tersebut dimuat dalam kompilasi berjudul Bandung Rock Award 1987. Pada tahun 1988, saat itu almarhumah Nike Ardilla baru saja lulus dari sekolah dasarnya, almarhumah merilis single perdananya di bawah naungan JK Record, namun album tersebut gagal dirilis, disebabkan almarhumah Nike Ardilla saat itu umurnya masih tergolong sangat muda, sedangkan lirik lagunya kebanyakan bertema tentang percintaan. Pada tahun 1989, almarhumah saat itu masih menggunakan nama Nike Astrina, sudah memulai karirnya terjun ke dunia akting, membintangi sebuah film layar lebar yang berjudul Gadis Foto Model. Masih di tahun yang sama, almarhumah Nike Ardilla saat itu bergabung dengan proyek Ki Record. Dengan label tersebut, almarhumah berhasil merilis sebuah album yang berjudul Seberkas Sinar, yang diproduseri oleh Dedi Dores. Ketika almarhumah Nike Ardilla bergabung dengan Ki Record dan merilis album Seberkas Sinar, yang sebelumnya nama Nike ialah Nike Astrina, diganti menjadi Nike AR. AR tersebut adalah singkatan dari Astrina dan Ratnadilla.
Tapi, penggunaan nama tersebut tidak begitu lama, akhirnya diganti lagi menjadi nama yang populer saat ini, yaitu Nike Ardilla, sebuah nama yang selalu dikenang oleh semua orang sepanjang masa. 3. Multitalenta. Semenjak rilis album Seberkas Sinar pada tahun 1989, nama Nike Ardilla semakin naik dan juga populer. Dari itu nama almarhumah Nike Ardilla masuk dalam jajaran artis papan atas di Indonesia, sehingga almarhumah Nike Ardilla meraih popularitas berbagai hal, yaitu, jadi seorang penyanyi, bintang iklan, bintang film, bintang sinetron dan juga seorang model. Selain suksesnya dari album Seberkas Sinar, album-album berikutnya juga sukses diraihnya, seperti album Bintang Kehidupan, Matahariku, dan Biarlah Aku Mengalah. Almarhumah Nike Ardilla juga sukses membintangi beberapa film, diantaranya ialah film Lupus 4, Olga dan Sepatu Roda, Cinta Anak Muda, Ricky Nakalnya Anak Muda, Si Kabayan dan Anak Jin. Di tengah-tengah kesibukannya, almarhumah juga membintangi beberapa judul sinetron, diantaranya ialah sinetron None, Ceplas Ceplos, Trauma Marissa, dan juga beberapa sinetron lainnya. Ketika almarhumah Nike Ardilla berumur 14 tahun, ia terpilih sebagai gadis sampul favorit. Almarhumah juga kerap hadir berbagai iklan, dan juga jadi model sampul majalah. 4. Penyanyi kreatif dan juga terlaris. Di bawah didikan Dedi Dores, album-album lagu Nike Ardilla terjual di angka yang luar biasa, seperti album Bintang Kehidupan, yang terjual sebanyak 6 juta kopi dalam waktu 4 bulan saja, sementara album lainnya seperti Seberkas Sinar, Matahariku, Biarlah Aku Mengalah, masing-masing terjual di angka 3 jutaan kopi. Tidak hanya itu, almarhumah Nike Ardilla juga sukses sebagai penyanyi yang paling banyak rilis lagu di umur yang sangat muda, yaitu 131 lagu dalam beberapa album yang telah dirilisnya. 5. Satu-satunya artis tanpa make-up. Menurut cerita beberapa orang terdekatnya almarhumah Nike Ardilla, yang bahwa almarhumah itu sering syuting dalam keadaan tanpa make-up atau alami saja, paling almarhumah hanya memakai bedak saja dan juga sedikit lipstik, selebih dari itu almarhumah Nike Ardilla selalu tampil dalam keadaan wajah yang alami. Bukan cuma di syuting saja almarhumah begitu, tapi saat mau difoto untuk model sampul majalah, almarhumah juga sering wajahnya dalam keadaan alami. 6. Berhati mulia, ikhlas dan tulus, dan juga sosial. Almarhumah Nike Ardilla adalah seseorang artis yang memiliki kemurahan hati yang luar biasa, dengan umurnya yang tergolong sangat muda kala itu, tapi ia sudah memikirkan soal hidupnya di akhirat kelak, maka dari itu, almarhumah sering sekali membantu orang lain yang membutuhkannya. Banyak riwayat yang menceritakan, bahwa almarhumah saat itu menyumbang ke sebuah lembaga sosial yang ia sisihkan sebagian dari hartanya, dan almarhumah sering menolak ketika namanya dicantum sebagai donatur. Almarhumah tidak mau sumbangan darinya itu diketahui oleh orang lain, dan almarhumah juga mengatakan bahwa ia malu sama Gusti Allah jika namanya dicantum sebagai donatur. Masya Allah, sungguh luar biasa hati almarhumah Nike Ardilla. 7. Sangat dicintai oleh semua kalangan. Sang legenda, yaitu almarhumah Nike Ardilla, meninggal pada tahun 1995 silam, dan sekarang tahun 2023, artinya, sudah 28 tahun almarhumah Nike Ardilla telah tiada di dunia ini. Banyak artis-artis lain yang terkenal dan mereka sudah meninggal juga, tapi, siapa yang menyangka, bahwa almarhumah Nike Ardilla adalah seseorang artis yang paling dikenang oleh semua orang sampai saat ini. Padahal, almarhumah Nike Ardilla berkiprah di dunia entertain tidak begitu lama, namun namanya di hati para fan terus hidup sampai kapanpun juga dan tidak akan pernah pudar. Lantas apa yang menyebabkan almarhumah Nike Ardilla begitu dicintai oleh semua orang? Mungkin banyak kalangan yang menyangka, bahwa almarhumah Nike Ardilla hanya mengidolakan artis luar negeri saja, yaitu Marilyn Monroe, padahal, itu hanya sebatas idolanya saja sesama artis. Tapi sebenarnya, almarhumah Nike Ardilla sangat mencintai para ulama, karena pada masa hidupnya dulu, ia sering mengunjungi beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia, bahkan almarhumah sempat mengatakan kepada maminya dan beberapa orang lain terdekatnya juga, bahwa ia ingin masuk pesantren dan jadi seorang santri, namun Gusti Allah berkehendak lain kepada almarhumah Nike Ardilla. Dari niatnya itu, Gusti Allah Sang Maha Pencipta lebih tahu soal hati hambanya daripada kita sebagai manusia, apalagi hati almarhumah Nike Ardilla sangat mulia semasa hidupnya,
maka tidak heran jika derajat almarhumah Nike Ardila diangkat oleh Gusti Allah, meskipun ia dulu profesinya adalah seorang artis. Sebagai bukti almarhumah Nike Ardila derajatnya diangkat oleh Gusti Allah, dan selalu dikenang oleh para fan-nya, yaitu setiap tahun para fan-nya mengadakan acara-acara yang memperingati hari-hari tertentunya almarhumah, dengan mengadakan baca doa bersama, dan makamnya pun sering dikunjungi oleh ribuan para penggemarnya di seluruh pelosok Indonesia maupun penggemarnya dari luar negeri. Itulah beberapa perjalanan karir dan juga faktanya almarhumah Nike Ardila semasa hidupnya dulu. Sebenarnya masih banyak, namun di sini saya singkatkan saja untuk menghematkan kuota kalian semua, dan jika ada kesalahan dari saya, mohon dikoreksi dengan sopan di kolom komentar. Saya undurkan diri, sampai jumpa kembali di video berikutnya.